Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala karim ilahi anta ma'sudi waridaka malubi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Oke teman-teman, kita cerita malam. Cerita malam karena tak bisa tidur, kita cerita malam. Kita mau ambil judul konten itu menikah yang gak mengikuti sunnah. Jadi apa contoh menikah yang gak mengikut sunnah gitu. Contohnya tentang beristri lebih dari satu. Apakah sah istri yang lebih dari satu? Sah. Lebih satu sah, tapi ya ada tapinya gitu. Tapi kita mengikuti Nabi Muhammad karena sebab manusia ini sangat-sangat mencintai Nabi Muhammad, walaupun sebagian tidak, ada yang suka, ada yang tidak, ya itu terserah mereka. Tapi intinya umat Islam terkhususnya sangat-sangat mencintai Nabi Muhammad Rasulullah SAW, mencintai para wali-wali Allah, para ulama-ulama warisatul anbiya. Nah, yang menjadi salah di sini di mana gitu. Tapi kita ini konsepnya untuk atau target tujuan itu kepada para ulama ya, ulama, kiai, ustadz, pendakwah lah. Para pendakwah ini selalu mengikuti sunnahnya Rasul ya. Nah, di dalam sebuah pernikahan Rasul tuh, Nabi Muhammad Rasulullah tuh menikahi lebih dari satu wanita. Namun ada catatannya ya. Ini kalau mau mengikuti sunnah Nabi ya, kalau enggak munafik orangnya gitu, pendakwahnya gitu. Nabi Muhammad menikah lebih dari satu setelah Khadijah meninggal, setelah Khadijah kembali kepada Allah. Itu sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj. Setelah peristiwa Isra wal Mi'raj lah baru Nabi Muhammad Rasulullah menikahi ada beberapa wanita. Nah, jadi bisa jadi para wanita tuh banyak terzolimi sekarang tuh seperti itu, dan mereka selalu komplain, mereka selalu marah. Itu hal yang sangat wajar karena memang menurut hati mereka tuh sangat-sangat menyimpang karena tidak mengikuti sunnah, batasnya tidak mengikuti sunnah. Disebabkan apa? Nabi Muhammad tuh kan menikah lagi setelah istri pertamanya meninggal. Itu catatan tuh, harus digaris bawah itu. Nabi Muhammad menikah lagi setelah Khadijah meninggal, setelah Khadijah kembali kepada Allah. Namun kan masih banyak ini para ulama atau pendakwah menikah lebih dari satu istri, tapi istri pertamanya belum meninggal, belum kembali kepada Allah, belum wafat. Nah, ini yang menjadi polemik bagi kaum wanita. Mereka merasa terzolimi. Di mana letak terzolimi itu di mana? Karena para pendakwah tersebut, ulama tersebut, mulut mengaku cinta Nabi Muhammad, mengikuti sunnah. Nah, pada kenyataannya oknum ulama tersebut menikah lebih dari satu, tapi istri pertama masih ada. Bahkan ada yang meminta izin, ada juga yang tak minta izin. Nah, sebenarnya nggak perlu minta izin. Kenapa? Intinya kalau mengikut Nabi Muhammad ya meninggal dulu istri pertama gitu, baru itunya. Jadi bukan masalah izin atau nggak izin. Nabi Muhammad menikah lagi setelah Khadijah kembali kepada Allah, setelah Khadijah wafat, baru menikah lebih dari satu. Nah, ini kan banyak ulama ini, para pendakwah nih, itu wanita terzolimi. Kenapa? Ya karena itu tadi, mulut para ulama oknum tersebut mengaku mengikuti sunnahnya Nabi, tapi kenyataannya tidak. Berarti kan pembohong. Yang namanya pembohong itu apa? Kata Allah, al-munafikun salasun. Ciri-ciri orang munafik 3 perkara. Apabila dia berkata, dia berbohong. Nah, berarti letak
seorang ulama pembohong itu munafik. Karena kemunafikannya lah wanita tersebut terzolimi. Maka hal sangat wajar ketika ada seorang wanita komplain, intervensi, marah disebabkan itu. Mereka terzolimi gitu. Sementara mereka juga tahu bahwa Nabi Muhammad tuh menikah lagi setelah Khadijah meninggal. Jadi itulah, kadang kita tak sadar bahwa kita setelah menjolimi seorang wanita gitu, seorang istri gitu. Nah, ada lagi, jadi contoh-contohnya itu seperti Al-Habsyi, A'agim ya kalau nggak salah saat itu, atau siapa, banyak juga lah kan yang melakukan itu. Nah, maka orang-orang seperti itu sebenarnya bukan lagi menikah karena Allah itu. Orang yang ulama yang menikah lebih dari satu, yang istri pertama yang belum meninggal, itu bisa dikategorikan dengan ulama pembohong, dan bernikahnya itu karena nafsu, bukan karena Allah, karena nafsu. Walaupun pribadi mereka, tapi intinya mereka kan seorang pendakwah yang selalu menggaungkan tentang ajaran Islam, tapi mereka tidak mencontoh sunnah yang sebenarnya. Maka di sini harus kita buka akal sehat kita. Disinilah kita harus tegas bahwa kalau mau menikah lebih dari satu, itu istri pertama harus meninggal dulu kalau mengikuti sunnah. Nah, kalau tidak itu nafsu semua. Kita ya sama-sama jujur aja, tak usah bohong, nafsu semua. Nafsu mata memandang, nafsu syahwat, nafsu segala macam. Nah, ini kita bukalah akal sehat kita, cerita-cerita tengah malam ini kan, untuk itu gitu, agar kita tidak sembarangan, sehingga kaum Hawa tidak terzolimi gitu. Karena tujuan Nabi Muhammad saja menikahi lebih dari satu itu bukan semata-mata karena nafsu, karena Allah, untuk menyelamatkan mereka, agar mereka tuh kembali kepada Allah, agar mereka tuh bisa mengenal Allah, mengingat Allah, bukan karena nafsu, karena Allah semuanya. Itu Nabi Muhammad yang kita contoh, yang dicontoh umat manusia. Maka kalau ada ulama-ulama seperti itu, atau ustadz-ustadz pendakwah yang seperti itu, yang menikah lebih dari satu tapi istri pertama belum meninggal, itu udah karena nafsu gitu, nggak ada karena Allah. Nafsu semua itu, pembohong itu. Karena mulut mereka sendiri yang mengaku, mulut mereka sendiri berkata bahwa mereka mengikuti sunnah Rasul, tapi kenyataannya tak benar. Mereka telah menjolimi istri-istri mereka. Oke teman-teman, itu tadi kita cerita-cerita malam, karena kebetulan kita nggak bisa tidur. Nah, ini mudah-mudahan bisa membuka akal sehat kita untuk agar kita tegas bahwa yang hak katakan hak, batil katakan batil. Ya. Sekian, terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.